Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita memuji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian membaca kitab Bulughul Maram dalam suasana luring, luar jaringan. Dan jamaah juga bisa mengikuti secara daring. Untuk yang telah mendapatkan undangan nanti bisa bergabung di Zoom, dan yang tidak bisa atau tidak mendapatkan undangan bisa mengikuti melalui ANB channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan, dan semoga Allah segera mengangkat wabah yang dialami oleh umat manusia saat ini. Amin. Kita akan membaca bab al-hathu 'alal khusyu'i fis shalah. Bab tentang motivasi untuk khusyuk dalam salat. Seperti yang kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat bagian dari lahiriah dari amal para hamba, namun Allah juga mencatat bagian batinnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat muka kalian, tidak melihat fisik kalian, dan juga tidak melihat harta kalian. Namun Allah melihat kondisi hati kalian dan amal perbuatan kalian. Sehingga kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Sebagaimana Allah menghisap lahiriah kita, maka Allah taala juga akan menghisap batin kita. Karena itulah amal seorang hamba tidak boleh hanya sebatas bagus di bagian lahir tapi batin kosong. Dan juga sebaliknya, orang tidak boleh beramal salah lalu dia membela amal salahnya itu dengan alasan niatnya yang baik. Sehingga hadis tadi, hadis riwayat Muslim, bisa kita gunakan untuk dalil dua arah. Pertama, orang yang beramal salah tapi dia beralasan niatnya baik. Yang kedua, orang yang beramal lahir tapi tidak memperhatikan batin. Ada banyak orang yang ketika berbuat salah dalam ibadah, ketika diingatkan, "Bapak, ibadah seperti ini keliru, nggak boleh, salah, menyalahi aturan." Dia kadang komentar, "Yang penting kan niat saya baik." Orang yang mengingatkan ini tidak berurusan dengan niat Anda, dia berurusan dengan lahiriah. Karena menilai itu hanya bisa bagian lahiriah, tidak bisa batin. Masalah batin urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menilai lahir, sesama manusia diperbolehkan. Makanya ada peran amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi SAW pernah melihat ada orang yang sholatnya salah dan beliau minta ulangi. "Sholli fa innaka lam tusalli." Ulangi sholatmu karena sholatmu tadi batal. Hudzaifah ibn Yaman juga pernah melihat ada orang yang sholatnya salah, lalu ditanya, "Sudah berapa lama kau sholat semacam ini?" Kemudian orang itu menjawab, "Arba'ina sana," selama 40 tahun. Lalu kata Hudzaifah, "Lau mutta ala hadza mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau kamu mati dalam kondisi salatmu salah seperti ini, kamu mati di luar agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena salatnya ngawur. Dan kasusnya adalah orang yang salatnya sangat cepat, tidak tumaknina, sehingga dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Orang ini beralasan dengan hatinya, padahal mengingatkan sesuatu itu tidak berkaitan dengan urusan batin. Saya menilai orang yang amalnya salah, masalah batinnya, niatnya baik ataukah benar, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kepentingan kita adalah bagian lahiriah Anda keliru, karena itu harus dibenahi. Sebaliknya, banyak di antara kita ketika beramal, terutama amal yang lebih bermodal kepada gerakan dan bacaan, kadang hanya lebih memperhatikan kondisi luar, dan itu pun kadang tidak sempurna. Batinnya tidak dipikirkan.
sehingga batin melayang kemana-mana. Bahkan terutama hati kita, Masya Allah ya, ada di dapur, ada di warung, ada di kantor, atau ada di tempat-tempat yang lainnya, sehingga batin tidak membersamai fisik. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apapun itu, ini adalah sebuah kesalahan. Kemudian kita akan membahas apa itu khusyuk dalam sholat. Khusyuk secara bahasa artinya adalah tenang dan tunduk. Allah menyebutkan kata khusyuk secara bahasa ini di surat Thaha. Allah berfirman, wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Dan suara itu khusyuk di hadapan Ar-Rahman, di hadapan Allah Ta'ala. Fala tasma'u illa hamsa. Tidak ada yang terdengar selain hamsa, selain hanya bunyi bisikan-bisikan saja. Ayat ini berbicara tentang kondisi manusia ketika di padang mahsyar. Bapak Ibu bisa bayangkan 1000 orang dikumpulkan dalam satu masjid. Minta mereka untuk diam dalam waktu 5 menit. Diam, kompak diam 5 menit. Mungkin akan sangat sulit. Ada suara belakang, suara lagi. Sehingga orang dalam jumlah 1000, dalam jumlah banyak ketika dikumpulkan, disuruh bareng diam dalam rentang waktu tertentu, itu sangat sulit. Apalagi kalau satu stadion. Apalagi kalau jumlahnya jauh lebih banyak. Anda bisa bayangkan manusia pertama sampai terakhir plus jinnya dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Betapa ramainya, karena jumlahnya sangat banyak. Tapi ternyata bayangan kita barangkali meleset, karena Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa mereka tidak mengeluarkan suara apapun selain hamsa, yang itu diterjemahkan sebagai suara seperti orang bisikan, seperti orang berbisik, disebabkan karena gerakan yang dilakukan oleh para hamba ketika itu. Wa khasya'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa. Suara itu tunduk di hadapan Ar-Rahman, di hadapan Allah Ta'ala, sehingga tidak terdengar kecuali hanya bisikan saja. Ini makna khusyuk secara bahasa. Dan makna khusyuk secara istilah juga tidak jauh dari ini, yaitu tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena fokus mengerjakan, fokus memikirkan apa yang sedang dikerjakan oleh seorang hamba. Sehingga khusyuk dalam sholat berarti dia fokus terhadap sholatnya. Khusyuk ketika membaca Quran berarti dia fokus dengan ayat yang dia baca. Khusyuk ketika berzikir berarti dia fokus dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah yang dia ucapkan, dan seterusnya. Karena orang ketika fokus, maka dia akan tenang, fokus dengan perbuatan yang sedang dia lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menarik satu kasus dulu. Kita akan membandingkan bagaimana kondisi sholatnya Nabi SAW dengan sholat kita. Perbandingan sederhana saja, meskipun ini tidak bisa dibandingkan ya, sangat jauh ya, ibarat bumi dan langit. Nabi SAW pernah selesai sholat, lalu beliau melepas bajunya, kemudian diserahkan ke istrinya. Kembalikan ini ke Abu Jahm. Wa'tinihi bi ambijaniyah. Dan tolong mintakan ganti baju ambijaniyah. Baju ambijaniyah itu polos, tidak ada lurik-luriknya. Jadi Nabi SAW memerintahkan kepada istrinya, kepada keluarganya, kembalikan baju yang berlurik ini. Baju beliau ada luriknya, hadiah dari Abu Jahm. Lalu oleh Rasulullah SAW beliau minta tolong ini dikembalikan, ganti dengan baju ambijaniyah yang polos. Fa innaha alhatni anifan, karena luriknya itu telah menggangguku saat aku sholat. Masya Allah ya. Sajadah Bapak penuh dengan batik ya. Itu ada juga kan gambarnya. Nah, sama ya. Hampir semua baju kita ada lurik, ada batik, kotak yang putih di belakang. Insya Allah ini putih. Karyawan ya. Karyawan. Tayyib. Nabi SAW terganggu
dengan lurik yang ada di baju itu. Padahal kita ketika sholat, sajadah penuh dengan warna-warni, kita nggak merasa terganggu. Betul nggak Pak? Apakah berarti sholat kita lebih berkualitas dibanding sholat beliau? Subhanallah. Kenapa kita tidak terganggu dengan baju kotak-kotak, dengan sajadah yang penuh warna? Bahkan ketika kita sholat kadang tebak gambar kiulo, apa cacing, manuk, apa kupu, kan gitu ya. Kita tebak gambar. Kenapa kita tidak merasa terganggu dengan itu? Padahal Rasulullah SAW terganggu dengan lurik dalam sholatnya. Baik, ini menggambarkan bagaimana kualitas sholat kita. Saya membuat perbandingan seperti ini. Bapak Ibu, kalau sedang baca berita di WA, Anda baca berita di WA, di sebuah kafe yang ribut, penuh banyak orang, plus musiknya kencang, terganggu nggak? Anda baca berita di WA, terganggu tidak? Saya yakin tidak. Anda tetap bisa menikmati. Kenapa Anda tidak terganggu ketika membaca berita dalam suasana penuh dengan keramaian? Karena Anda tidak memiliki kepentingan yang banyak ketika baca berita ini. Salah pun tidak apa-apa gitu. Ibaratnya cuman scanning saja, sehingga nggak dong juga nggak apa-apa. Cuman hiburan saja. Lain halnya kalau Bapak Ibu sedang mengerjakan kalkulus 3 untuk kenaikan semester. Kalau nggak lulus nanti ngulang tahun depan. Di suasana penuh dengan keramaian, terganggu nggak? Terganggu. Kenapa? Saya butuh fokus lebih. Makanya sebenarnya aktivitas manusia itu ada aktivitas yang butuh konsentrasi maksimal, dan ada aktivitas yang ringan, nggak butuh konsentrasi maksimal. Sehingga untuk aktivitas yang butuh konsentrasi maksimal, orang itu nggak bisa mengerjakannya dalam suasana penuh gangguan. Ketika dia kerjakan dalam suasana penuh gangguan, potensi salahnya besar. Makanya sebagai bentuk penghargaan kita terhadap orang yang sedang ujian, kan kadang dikasih pengumuman, harap tenang, ada ujian. Sehingga yang lain tolong yang tidak berkepentingan, yang tidak butuh konsentrasi, tenang. Kalau ada konser musik, di sampingnya ada orang sedang ujian, kira-kira diapain? Ini akan dipindah. Tolong hentikan, jangan di sini. Ini sedang ada ujian, kampus sedang ujian. Nanti konsernya begitu kampus sudah selesai ujian baru dibuka, mungkin seperti itu. Karena kita butuh konsentrasi yang lebih. Tayyib. Nah, seperti itulah kira-kira Rasulullah SAW ketika sholat. Beliau ketika sholat itu berusaha konsentrasi maksimal sampai lurik saja itu ganggu, Pak. Sampai keberadaan lurik di baju. Saya tidak bilang batik ya, karena baju yang dikasih Abu Jaham itu baju yang ada garis-garisnya. Itu cuma lurik, bukan batik. Lebih ramai mana? Ramai batik. Ini cuma lurik. Itu beliau terganggu karena beliau konsentrasi maksimal. Kenapa kita tidak terganggu dengan aneka warna yang ada di sekitar kita pada saat kita sholat? Karena kita nggak konsentrasi ketika sholat. Jadi kita menganggap remeh sholat kita menganggap bahasanya sholat kita itu sholat yang yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting ikut sholat jamaah. Masalah batinnya sama sekali nggak kepikiran, sehingga ada gangguan nggak ada gangguan bagi kita sama saja. Kalau seperti ini yang terjadi jamaah, maka sangat sulit bagi kita untuk belajar khusyuk, karena kita memang sudah sengaja tidak ada keinginan untuk khusyuk. Beda kalau orang sudah punya keinginan kuat, pokoknya sholat saya harus sholat yang khusyuk, maka dia akan berusaha untuk fokus sebisa mungkin, jangan sampai ada potensi gangguan dan seterusnya. Karena itulah orang ketika khusyuk dalam sholat tidak hanya sebatas bermodal, tidak hanya sebatas bermodal bagaimana melakukan gerakan yang benar, tapi dia juga butuh modal tekad. Dari awal dia punya niat, sholat saya harus sholat yang khusyuk. Ada satu riwayat bahwa Nabi SAW sebelum memulai sholat, beliau berpesan kepada para sahabat, makmumnya, Sallu sholata muwaddi'.
Salatlah kalian sebagaimana salatnya orang yang mau mati. Bayangkan kamu setelah ini ditembak. Begitu salam, kamu langsung dieksekusi. Bayangkan seperti itu. Kalau orang membayangkan seperti itu dari awal, artinya dia punya persiapan batin. Saya harus khusyuk dalam salat. Sehingga dia akan berusaha untuk fokus-fokusnya. Makanya ketika ada potensi gangguan, dia merasa terganggu. Tapi kalau dia kualitas sholatnya seperti baca berita, lalu ada gangguan di sekitarnya dia tidak merasa, ya seperti itulah kualitas sholat yang kita kerjakan. Sehingga adanya potensi gangguan itu menyebabkan kita tidak merasa terganggu. Batin kita hilang, tidak ada dalam jiwa kita. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusyuk inilah yang menjadi penentu kualitas pahala salat seorang hamba. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innal 'abda la yuktabu min salatihi illa ma aqala minha." Seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari salatnya selain apa yang terpikirkan dalam dirinya. Sehingga kalau batinnya melayang kemana-mana, bisa dipahami ya, fisik ada di masjid tapi batinnya kemana-mana kan mungkin ya. Mungkin fisiknya di masjid tapi mungkin hatinya sudah ada di warung, hatinya ada di rumah, hatinya ada di kantor, hatinya memikirkan sesuatu. Bahkan begini, kita kalau sholat itu seolah menjadi orang yang sangat sibuk, sehingga di tengah sholat kita itu sambil merencanakan kegiatan apa yang setelah ini akan saya kerjakan. Betul Pak? Setelah ini, oh iya, jadi kelingan ya. Sing mau kira-kira ra kelingan malah kelingan. Aku durung ini ya, durung ini. Habis ini, Masya Allah. Jadi kita menjadi orang yang saking sibuknya sampai rencana kegiatan itu sudah kita atur di tengah kita sedang sholat. Dan itu bagian dari gangguan setan. Sehingga kata Ibnu Abbas, beliau mengingatkan, seorang hamba tidak akan mendapatkan pahala dari salat yang dia kerjakan kecuali apa yang dia pikirkan dari salatnya. Makanya kalau kita memikirkan yang lain, ya sudah, tidak ada nilai pahalanya. Tidak ada nilai pahala itu bukan berarti tidak sah ya. Ada dua yang perlu dibedakan antara sah dengan berpahala. Kalau sah itu menggugurkan tanggung jawab. Jika itu salat wajib berarti menggugurkan kewajiban. Jika itu salat sunnah berarti menggugurkan tanggung jawab yang hukumnya sunnah. Kalau berpahala berarti diterima oleh Allah dan dikasih pahala. Dan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun salah satu di antara syaratnya untuk sholat agar bisa berpahala adalah orang itu memikirkan sholatnya. Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha, khumusuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha." Ada orang yang selesai sholat, namun dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali 1/10 dari sholatnya, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/10 sampai setengahnya. Sehingga ada orang yang selesai sholat cuma dapat pahala 1/10 sholatnya. Dan angka ini tentu saja bukan pembatasan. Artinya tergantung dari kualitas sholat seorang hamba. Semakin tidak berkualitas, maka nilai pahalanya semakin kecil jamaah. Mungkin ada yang cuma dapat 1/1000. Mungkin ada yang lebih dari itu, 1/30.000, 1/sekian-puluh ribu. Sehingga sangat disayangkan, barangkali ada orang yang lelah dalam sholat tapi ternyata dia tidak mendapatkan pahala yang banyak dari sholatnya. Tayyib. Kembali kepada masalah kualitas batin seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Dan Imam An-Nawawi menukil adanya ijma' ulama
tentang penekanan untuk khusyuk dalam sholat. Sebagian ulama menilai hukumnya wajib, sebagaimana kata Al-Ghazali dan juga keterangan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sehingga khusyuk dalam sholat adalah sebuah keharusan. Kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, mengenai hukum khusyuk dalam sholat itu ada dua. Pertama adalah mutlaqul khusyuk. Yang kedua al-khusyuk al-mutlaq. Khusyuk itu ada dua, ada mutlaqul khusyuk, ada khusyuk mutlak. Bedanya apa, Pak? Ada istilah al-ma'ul mutlak, ada istilah mutlaqul ma'. Kata mutlak dalam bahasa fikih itu bisa ditaruh di depan kata, bisa ditaruh di belakang kata. Kalau dia ditaruh di belakang itu artinya absolut. Al-ma'ul mutlak berarti air jernih. Kalau ditaruh di depan, dia menunjukkan bagian dari unsurnya. Mutlaqul ma' artinya adalah zat cair. Al-ma'ul mutlaq artinya air jernih, berarti dia air murni, air asli. Mutlaqul ma' berarti benda yang bentuknya cairan. Sehingga al-ma'ul mutlaq pasti mutlaqul ma', namun mutlaqul ma' belum tentu al-ma' al-mutlaq. Mafhum insyaallah? Baik. Khusyuk mutlak berarti khusyuk 100%. Khusyuk absolut. Mutlaqul khusyuk berarti ada unsur khusyuk dalam sholatnya. Nah, untuk al-khusyuk mutlak, pendapat yang lebih kuat ini tidak sampai derajat wajib. Karena mustahil manusia bisa melakukannya. Dan bahkan ini juga disebutkan dalam hadis tadi, mengisyaratkan kalau khusyuk mutlak hampir tidak dikerjakan oleh manusia. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang itu selesai sholat, dia hanya dapat pahala setengah, sepertiga, seperempat, seper, sampai sepersekian. Berarti dia hanya mendapatkan pahala 1/10 dari apa? Total sholatnya, karena yang lain gak khusyuk. Yang seper berapa? Kalau 1/10 berarti sisanya berapa? 90. 1/10 dari sholatnya, sisanya 9/10-nya nggak khusyuk. Dia cuma dapat 1/10-nya. Atau dia sholat dapat 1/5, berarti sisanya berapa sisanya? 4/5 dia nggak khusyuk. Berarti dia tetap dapat pahala meskipun ada bagian yang tidak khusyuk. Baik, itu dalil bahwa khusyuk mutlak, khusyuk 100% tidak wajib. Kalau ini wajib, batal, tentu dia gak dapat pahala sama sekali. Yang kedua adalah mutlaqul khusyuk. Ada unsur khusyuk dalam sholatnya. Sehingga sekalipun sholatnya itu Masya Allah gak karuan kemana-mana hatinya, tapi kadang dia khusyuk. Mungkin waktu takbiratul ihram dia fokus, Allahu Akbar, fokus, sudah dapat 1 poin. Ketika imam sedang berdoa, dia kaget, kemudian dia khusyuk, ikut nangis misalnya. Atau ketika dia sujud, dia berdoa, ada khusyuk, maka dia mendapatkan khusyuk di titik-titik tertentu sepanjang sholatnya. Lalu dari situ misalnya dia mendapatkan pahala 100 atau mendapatkan pahala 1,2% misalnya. Berarti ada apa ini? Mutlaqul khusyuk. Salatnya sah, tapi harus ada itu. Kalau tidak ada, salatnya batal. Sehingga mutlaqul khusyuk hukumnya wajib, jika tidak ada, salatnya batal. Karena itu kalau ada orang yang salat tidak khusyuk sama sekali, salatnya batal. Apa dalilnya? Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, la salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika orang sedang menahan keinginan untuk buang air besar maupun kecil, atau ketika makanan sudah dihidangkan sementara dia lapar dan ingin makan, sehingga kepikiran dalam dirinya ketika salat ingin segera melepas tanggung jawab,
atau ingin segera makan. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, ini sedikit muqaddimah terkait masalah khusyuk dan gitu. Sampai jam 1 sih? Sampai jam 1. Jam 1 lewat. Nah. Kita lanjutkan sedikit. Nah. Jadi tadi kita telah membedakan antara mutlakul khusyuk dengan khusyuk al-mutlak. Kalau mutlakul khusyuk wajib, kalau khusyuk al-mutlak ini tidak wajib. Dengan dalil Nabi SAW menyebutkan bahwa orang tetap dapat pahala sekalipun ketika sholat dia hanya mendapatkan khusyuk sekian persen, 50%, 40% dan seterusnya. Dan khusyuk ini merupakan sifat yang pertama kali diangkat oleh Allah dari para hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu'u hatta la tura fiha khashi'an." Bagian pertama yang diangkat dari umat ini adalah khusyuk, sehingga sampai kalian tidak melihat adanya khusyuk dilakukan oleh manusia. Dan nampaknya itu terbukti, kita bisa saksikan kualitas sholat para hamba dari generasi ke generasi terjadi penurunan. Sehingga kita bisa saksikan orang ketika sholat hampir dia tidak memikirkan isi sholatnya, dia lebih banyak melayang kemana-mana. Ada juga yang dia ketika sholat dia nggak tahu harus mikir apa, sehingga kadang dia mikir seolah-olah di depan Ka'bah, bayangannya ini Ka'bah. Makanya kadang di mihrab dikasih apa? Gambar pintu Ka'bah atau dikasih kiswah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang mereka khusyuk dalam salatnya. Yang kata para ulama, jika Allah menyebutkan balasan, lalu setelah itu Allah menyebutkan amalan yang menjadi alasan balasan itu, fayakunu hadhil amal illatan lima qablahu. Maka amal itu merupakan illah terhadap balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang mukmin akan mendapatkan keberuntungan apabila dia khusyuk dalam salatnya. Baik. Dan kita belum membahas apa yang harus kita pikirkan agar kita bisa khusyuk dalam salat. Insyaallah akan kita kupas di pertemuan berikutnya. Plus kita akan membaca keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah terkait pembagian kualitas para hamba ketika mengerjakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, demikian sebagai pengantar, dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.